Hadir Pak, bareng Anggit. Dia ada ya, hadir. Kemudian Eka Saputra, Hadir Pak, Andi hadir Pak. ya. Tapi mungkin belum ada yang di admit, tapi belum masuk. Kemudian Indah Silva, Indah Silva. Kemudian siapa lagi? Erni belum hadir, Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian Hafid Dwi Aprianto belum. Mia belum ya. Muhammad Anggit ada ya tadi ya. Anggit Drinexo ya. Nur Laili belum. Hadir, Pak. Ada Nur Laili ya. Kemudian Siti Kamaria Bella ada. Sarana lah masih. Ya, apa? Kemudian Putri Setio Habis ketik belum. di hadir. Andi hadir Pak. Oh, ya. Zahratul Lutfia belum. Ada Belum, nggak? Pak. Belum. Ini yang baru berapa ini? 14. Yang lainnya masih ada nggak? Yang ini, yang belum ada namanya. Ini yang belum ada namanya itu ya. Belum, Belum belum, Pak. belum belum mengambil ini, belum mengambil KRS ya. Jadi ambil KRS dulu, nanti baru Oh iya, namanya akan muncul ya. oh iya, Pak. Hmm. Baik, saya simpan terlebih dahulu. Oh, iya. Kita lanjut. Andi hadir Pak. Ya, Pak? Andi. Andi sama Anggit, Pak. Bareng ini. Andi, Andi sama Anggit ada ya? Hmm. Ada, Pak. Ada ya. Baik, kita lanjut ke ini komparasi ya antara ekonomi perpajakan dan metopen ya. Sebenarnya kalau metopen itu lebih kepada alatnya ya, medianya. Kemudian kalau ekonomi perpajakan atau mata kuliah yang lain itu bisa dijadikan sebagai apa itu objek ya, objek kajian dalam sebuah karya ilmiah ya, atau satu makalah seperti itu. Baik, kita lanjut di validitas ya, validitas tentang penyajian data ya, penyajian data. Ya. Kalau di ekonomi perpajakan itu kan ada apa namanya perbandingan pajak dan zakat ya. Ini cukup menarik ya karena ini berkaitan dengan uh, kesejahteraan dan kemiskinan ya. Ini sangat menarik ya khususnya untuk para akademisi, para ekonom ya, para dosen, mahasiswa ya yang bergelut di bidang ekonomi syariah ya, khususnya untuk terkait pajak dan apa zakat ya khususnya. Jadi yang perlu dikedepankan dalam satu riset ya, salah satunya adalah berkaitan dengan validitas ya, validitas kemudian bagaimana paradigma penelitian juga bisa kita gunakan ya
Di kerangka teori ya, kerangka teori ini lebih kepada apa teori-teori yang digunakan ya. Jadi kita langsung ke ini ya, sering-sering. Jadi terkait riset, riset, meriset ya, itu sebenarnya adalah berkaitan dengan apa? Keterampilan ya, keterampilan menulis ya, keterampilan menulis. Jadi perlu apa itu pelatihan-pelatihan khusus ya, atau bisa didalami dalam eh, beberapa dekade waktu ya, seperti itu. Saya contohkan di sini ya, langsung di praktiknya kaitan dengan misal contoh kasus di perpajakan ya. Di perpajakan itu kan ada fungsi pajak dan fungsi zakat ya. Ini tujuan yang berbeda akan menjadikan kontribusi yang berbeda pula seperti itu. Nah, ini bisa kita kuak atau kita identifikasi terlebih dahulu ya. Saya contohkan di sini pajak ya, berkaitan dengan pajak dan zakat. Kemudian nanti secara umum ya, bahasan secara umum adalah berkaitan dengan riset Alek tolol banget atau aja. background riset atau latar belakang. Oh ya, sudah ya. Oh ya, Kak. Mau pulang. Ya sono. Eh, ya sono males udah aku makan. Nah, ini kemudian Gak mau lah sono. ini yang itu di mood ya. Itu di mood itu. Siapa itu ya? Sudah ya. Kemudian lanjut di pertama, misal objeknya ini ya, pajak dan zakat. Kemudian yang perlu apa? Yang perlu dibesarkan apa yang disoroti adalah berkaitan dengan background of research ya, atau latar belakang. Latar belakang ini kemudian ada turunannya ya. Ya, ini ada identifikasi ya, identifikasi masalah ya, ya kemudian rumusan masalah ya, kemudian tujuan, tujuan dan manfaat, kemudian nanti ada kajian terdahulu ya, kemudian setelah itu baru hasil ya, hasil dan bahasan ya. Kemudian terakhir simpulan ya. Metode di mana? Metode itu bisa masuk ke dalam ini ya. Metode itu bisa dimasukkan di bab pendahuluan ya. Pendahuluan ini isinya ya. Kemudian identifikasi masalah ya, tujuan dan manfaat kajian terdahulu. Nah, baru metode ya di sini. Nah, baru simpulan ya.
Nah, yang paling utama di riset adalah berkaitan dengan objek kajian ya. Semisal objek kajiannya adalah pajak dan zakat. Nah, kemudian eh, isunya mau mengangkat tentang apa ya. Jadi variabelnya mau apa. Misal isunya adalah apa? Objeknya adalah pajak ya. Objeknya adalah pajak. Maka tinggal kita isunya. Isunya mau tentang apa ya? Yang terbarukan ya, yang terbarukan di sini. Nah, kemudian isu ini perlu kita cek terlebih dahulu ya. Nanti dijadikan sebagai apa itu? Background of research ya. Latar belakang permasalahan. Jadi yang terpenting dalam sebuah riset adalah permasalahan ya. Yang penting adalah ini. Jadi kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu diteliti ya. Kalau tidak ada permasalahan yang muncul ya, maka tinggalkan, cari judul yang lain. Jadi beritahu teman-teman kalian ya, yang belum bisa hadir nanti. Jadi background of research ya dalam sebuah riset penelitian, ketika ingin membuat sebuah riset ya atau makalah ya atau skripsi ya, proposal skripsi atau karya ilmiah lainnya lah. Jadi kalau tidak ada masalah, ganti ya, temanya ganti. Atau cari ya, cari permasalahan yang sekiranya layak untuk dibahas ya. Contohnya banyak ya, karena pajak dan zakat itu ilmu yang apa? Yang perlu di-upgrade, up to date ya, perlu dikembangkan ya, ekonomi pembangunan lah, karena ini masuknya dalam kategori ekonomi pembangunan ya. Jadi pasti banyak ya kajian-kajian yang berkaitan dengan pajak dan zakat ya. Nah, contohkan di sini berkaitan dengan isu pajak dan zakat ya. Zakat ya. Per November ya. Nah, ini ada per Maret ya. Ini ada berita praktisi perpajakan. Nah, ini ya. Nah, nanti ini para calon ekonom ya atau calon sarjana ekonomi, khususnya ekonomi syariah ya, nanti bisa menjadi praktisi ekonom apa? Praktisi ekonomi ya. Kalau tarbiyah praktisi pendidikan ya. Kalau yang hukum keluarga praktisi hukum ya. Nah, ini praktisi pajak meringankan pajak dengan menunaikan zakat. Nah, ini per Maret ya. Per Maret 2023 ya. Ini isunya berkaitan dengan donasi ya. Donasi dan potensi distribusi zakat ya.
Ini penerimanya adalah 32 triliun, meningkat sebesar 45%. Ya. Ini bisa menjadi isu yang cukup hangat ya. 2023, 2022 ya. Eh, nanti di awal 2025 nanti akan muncul penerimaan zakat yang tercatat ya. 32 triliun, 40 atau 21 triliun ya 2002. Nah, nanti 2024 kemungkinan akan potensi naik ya. Namun ini belum ada infonya ya. Nanti bisa dicek kalaupun sudah ada di Basnas ya. Nah, ini sekitar ini ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber ya, sumber background riset ya. Oke, kita copy saja ini. Nah, ini bisa ini salah satu contoh data saja ya. Nanti juga bisa dikembangkan datanya, bisa disajikan dan digabungkan dengan isu-isu pajak ya, meringankan pajak melalui zakat. Ini juga ada per Oktober penerimaan zakat didorong melalui apa ini 41 triliun ya per ini. Zakat fitrah untuk ketahanan pangan, program Lazismu ya. Kemudian rilis lembaga pengelolaan zakat tidak memiliki legalitas dari Kementerian Agama. Wah, ini cukup bagus ini. Tidak memiliki izin legalitas ya. Ini bisa menjadi isu-isu hangat ya. Oke, kita ini saja. Simpan ya datanya. Latar belakang masalahnya, kemudian identifikasi masalah ya. Nah, di sini. Yang pertama adalah penerima ya. Penerima zakat atau mustahik ya. Ini datanya. Meningkatkan pajak ya. Ini data yang pertama ya. Kemudian nanti yang kedua kita bikin lagi di sini ya, di bawahnya ya. Nanti kita susun. Nah, kemudian data sebelumnya sudah. Kemudian kolaborasi Basnas ya. Basnas perkuat kolaborasi. Kemudian tidak berizin ini daftarnya. Oh, jadi ada data lembaga pengelola zakat tidak berizin. Itu juga isu ya, isu yang cukup baik ya. Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin harus menghentikan aktivitasnya atau segera mengurus izin sesuai prosedur ya. Nah, Kementerian Agama merilis data daftar lembaga pengelola zakat yang tidak berizin ya, dan masyarakat diimbau untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Nah, berarti terkait uh, lembaga amil zakat ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah lembaga amil dana yang dikelola oleh lembaga amil zakat yang resmi ya atau lembaga pengumpul zakat lah katakanlah yang berizin itu lebih baik daripada lembaga pengumpul zakat yang tidak
atau belum memiliki izin. Nah, itu indikator baik dan tidak baiknya itu kan bergantung pada apa subjektivitas ya, ataupun objektivitas di suatu daerah. Itu tinggal disesuaikan. Oke, kita cari lembaga pengelola zakat yang tidak berizin ya. Ini kalau yang tidak berizin atau lembaga amil zakat yang belum memiliki izin operasional ya, itu bisa mengajukan atau dianjurkan untuk melakukan pendaftaran ya, agar legalitasnya eh, sah secara administratif. Nah, amil ya, ini berkaitan dengan pengelolanya ya, amil ya. Berarti lembaga amil, ya. Isu yang kedua ya, isu yang kedua, lembaga zakat tidak berizin, 29 lembaga tercatat belum mengurus izin, tapi tetap beroperasi. Ya. Apakah akan ada sanksi? Ya, itu ya kalau sanksi itu kan kebijakan ini. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu saja ya, data kedua ini. Ya, boleh sok banget. Sedekah ya. Ini yang kedua ya. Ini data yang kedua, sedekah lembaga milik zakat ya. Nah, saya contohkan di sini dua saja ya, dua saja. Nah, tinggal kita susun ya, tinggal kita susun. Ini ringkas saja. Kita bisa menggunakan alat bantu chat GPT ya untuk mempermudah. Singkat dalam satu paragraf. Nah, ini data yang disingkat oleh ChatGPT ya, bisa dijadikan sebagai data ya di sini. Karena datanya tadi sudah cukup valid ya. Di sini eh, ada dua data ya di sini. Makna ganda dari zakat dan pajak ya. Kemudian sedekah lembaga zakat tidak berizin ya. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini. Buatkan apa artikel ya dari data di bawah. Nah, tinggal kita ini susunkan di sini ya. Nanti hasilnya seperti apa, tinggal kita menyesuaikan. Ya, jadi untuk menyusun riset ini sebenarnya yang perlu ditekankan adalah format sistematika ya, atau template makalah, template artikel ya, template jurnal ya. Saya contohkan di sini misal ya, kembali lagi ini untuk zakat ya.
Bisa saya share di sini. Nah, ini di zakat semisal di berarti al istinbat ya, di N surup ya. Misal di sini ingin menerbitkannya ya, atau di Nahdlatul Fikr ya, di kampus kita saja lah. Nah, Nahdlatul Fikr ya. Jurnal Nahdlatul Fikr, Stema Banjar. Nah, ini bisa kita cari templatenya, kemudian kita submit di naskah apa? Submit di jurnal ini ya. Kemudian kita bisa menghubungi pihak editornya atau reviewernya ya, atau kontak personnya. Nah, template ini ya, nah, template-nya. Biasanya template itu di bawah ya, atau disesuaikan ya, tinggal dilihat saja. Nah, ini template-nya DNF. Nah, ini template-nya susunannya adalah judul ya, abstrak, pendahuluan ya, tinjauan pustaka. Nah, ini langsung tinjauan pustaka ya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kemudian metode ya, metode hasil ya. Ini hasil dan diskusi ini dipisah ya. Jadi kalau tiap apa, publisher itu memiliki eh, perbedaan atau kebijakan template ya. Ada hasil dan pembahasan itu digabungkan, ada yang dipisah. Referensi juga sama ya. Oke, kita lanjut di berikutnya. Mana tadi? Yang berkaitan dengan, nah ini hasil chat GPT-nya, mana tadi hasilnya? Hasil chat GPT-nya ini sudah ada ya di sini. Rumusan masalah, kemudian dampak ya, kurangi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini versi yang ditawarkan sinergi zakat dan pajak, potensi optimalisasi zakat di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi ada potensi, kemudian sinergi, ya. Sinergi antara pemerintah, kemudian lembaga amil, ya, kemudian juga masyarakat, ya, masyarakat yang penerima, ya. Nah, itu saling bersinergi, saling koordinasi lah, saling silaturahim lah intinya itu. Untuk mengoptimalisasikan zakat di Indonesia. Ini latar belakang yang ditawarkan, ada zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian permasalahan lembaga-lembaga amil zakat beroperasi tanpa izin sah dari pemerintah. Sebanyak 29 lembaga amil zakat tercatat belum mengurusi izin. Nah, ini problem riset ya. Permasalahannya apa ya? Nanti bisa kita bahas di hasil dan pembahasan ya. Kemudian identifikasi masalah. Ini ada dua tadi ya, yang data dari mana itu? Kompas dan data dari Kemenak ya. Optimalisasi zakat, pengurangan pajak ya. Kemudian sedekah oleh lembaga zakat yang tidak berizin. Nah, ini identifikasi masalahnya. Kemudian masalahnya adalah eh, dampak hukum dan sanksi bagi lembaga serta potensi penyalahgunaan dana zakat ya. Nah, ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas ya permasalahannya. Kemudian rumusan masalahnya dirumuskan ada tiga ya, ada tiga permasalahan ya. Pertama optimalisasi zakat, kemudian dampak hukum, kemudian langkah yang perlu diambil ya untuk memaksimalkan potensi zakat. Kemudian tujuan dan manfaat disesuaikan dengan
rumusan masalah. Kemudian kajian terdahulu ya. Kajian terdahulu ini yang cukup penting di sini ya. Kajian terdahulu nanti ini disesuaikan ya. Nanti ini contoh, ini baru contoh ini. Kemudian metode ya, metodologinya juga langkah-langkah penelitian yang digunakan juga disesuaikan. Wawancara ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini sebisa mungkin sesuai dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya itu adalah bagaimana optimalisasi, maka di hasil dan pembahasan juga harus ada optimalisasi, dampak hukum, langkah untuk memaksimalkan ya. Paling tidak